Ini ada truk berwarna biru yang memang hancur karena tanah longsor itu sendiri. Tapi ini kondisinya juga lumayan hancur, Bu. Hancur. Ini juga sampai ke kasur-kasur kayak gitu ya, Bu. Iya. Ya dibuang semuanya. Diberesin. Tapi Ibu masih belum boleh balik lagi kan, Bu? Karena masih rentan. Takut ya, Bu? Iya. Ibu jadi Trauma. trauma. Ya. Ibu jadi trauma ya, Bu ya. Lebih dari sepekan pasca gempa di Cianjur, Jawa Barat, kami menelusuri wilayah yang terkena dampak gempa 5,6 magnitudo. Kecamatan Cugenang salah satu wilayah yang terdampak parah. Pilu dirasakan banyak keluarga yang menjadi korban. Perjalanan kami ke arah Kecamatan Cugenang melewati jalur puncak. Poin pertama, kami langsung mendatangi lokasi rumah makan Sate Sinta. Beginilah kondisi dari pasca gempa yang terjadi di Kecamatan Cugenang, salah satunya di area warung Sate Sinta. Dan memang tanah longsor yang terjadi di area warung Sate Sinta ini ada di sebelah sayap kiri warung Sate Sinta dan sayap sebelah kanan warung Sate Sinta. Jadi memang warung Sate Sintanya sendiri memang masih cukup terjaga, namun di kanan kirinya sudah hancur. Dan di bagian bawahnya warung Sate Sinta pun juga sudah hancur. Jadi memang hanya area depannya saja yang masih utuh. Untuk saat ini memang titik evakuasinya memang yang sudah agak tercium bau-baunya terfokus di situ ya, Pak ya? Ya, di sini barusan kan karena dari laporan warga, mereka nyium bau di sini. Karena saya cek dan betul memang ada tercium bau, kadang hilang, tapi belum bisa dipastikan karena anjing canine juga tidak memberi respon yang kuat. Terus di bawah sana tempat kita penemuan kemarin terakhir, itu juga kita masih selidiki karena ada beberapa temuan dari bagian bangunan dari R7. Dengan di bagian sana kita hari ini fokus untuk cari bagian R7 dan Xenia putih. Kita evakuasi itu kalau kita membau ciuman minyak itu kita bau dulu pakai sodelan bambu digidingin. Oh itu memang benar. Nah poin akhirnya anak-anak pada pakai alkohol nyemprot. Nah habis nyemprot itu kita dipegang dari kepala dulu, kepala dibersihin sampai ujung tangan, ujung kaki semua lagi diangkat ke atas. Pelan-pelan jangan sampai putus. Tim gabungan masih terus melakukan pencarian orang hilang pasca gempa. Mereka menemukan banyak barang atau benda yang tertimbun bangunan dari longsor. Dan mungkin ini aku akan menunjukkan secara lebih dekat kendaraan yang memang ikut tersapu dan sudah ditemukan. Ini ada truk berwarna biru yang memang hancur karena tanah longsor itu sendiri. Ini kita bisa melihat secara lebih dekat mobil itu sendiri memang sudah hanya tinggal kerangkanya saja. Jadi memang sudah ringsek terkena tanah longsor dan ini juga ada sepatu anak kecil berwarna hitam yang ada di mobil tersebut. Setelah pemberhentian pertama, kami melanjutkan perjalanan menelusuri Kecamatan Cugenang, tepatnya ke sebuah SD Negeri Cugenang. Dan ini kalau melihat lebih dekat, ini memang kelas-kelasnya. Dan untungnya pada saat kejadian memang anak-anak sekolah itu sudah pulang. Jadi di sekolah negeri Cugenang ini tidak ada korban jiwa. Ini sekarang saya menuju ke arah
lokasi yang 30 rumah tertimbun, dan saat mengarah ke sana, saat berjalan ke sana, ini ada rumah-rumah yang roboh dan penghuninya juga meninggalkan rumahnya dan mengungsi di posko pengungsian. Kalau dari atas ini terlihat bahwa hampir sepenuhnya dari rumah warga sudah tertimbun oleh tanah longsor, dan warga di sini juga masih menanti bantuan dari pemerintah. Saat menelusuri reruntuhan longsor, saya menemukan sebuah dokumen berwarna hijau berisi tulisan dan gambar seorang anak dari salah satu warga yang tertimbun. Ini kalau kita lihat isinya ada gambar kaligrafi. Jadi memang disebut namanya Fahriansyah. Namun ketika gambar ini diambil, masih belum diketahui apakah anak itu sudah ditemukan atau belum. Saya sedang berada di tempat pengungsian yang dibangun oleh warga itu sendiri, dan terlihat banyak adik-adik, banyak sekali di sini. Adik-adik tetap semangat kan? Tetap semangat. Bilang dulu semangat gitu. Semangat. Keren banget. Dan uniknya di sini tuh juga di bawahnya ini ada kuburan ya Bu ya. Jadi memang didirikan di atas kuburan ya Bu ya. Sama cucu diginiin lagi tidur. Habis sembahyang duhur dia suka tiduran siang ya. Bangun gitu. Pas keluar astagfirullahaladzim, nggak mau nginjakin nggak. Dibangunin sama cucu. Dibangunin sama cucu langsung Kayak- diangkat Iya, ya Bu. kayak ngambil anak kecil aja gini. Seusia 60 gini baru yang parah gini mah rumah sampean gitu baru sekarang. Emang ada di daerah sana nih. Ini yang sebelum terjadi yang besar gini dalam 1 minggu kalau malamnya tadi malam ada di Purwakarta katanya ya disangka ya dekat laut gitu. Ini mah di Pangandaran tadi malam ada getaran. Tahu-tahu di sini Allah Maha Kawasa. Tidak tahu yang dekat, yang jauh ke laut dekat ke gunung Allah Maha Kawasa. Mudah-mudahan ya dibangkitkan lagi semuanya. Tapi ini kondisinya juga lumayan hancur Bu. Hancur. Ini juga sampai ke kasur-kasur kayak gitu ya Bu. Ya dibuang semuanya. Diberesin. Tapi Ibu masih belum boleh balik lagi kan Bu, karena masih takut. rentan. Takut ya Bu. Iya. Ibu jadi Trauma. trauma. Ya. Ibu jadi trauma ya Bu ya. Ya Bu. Masih ada getaran lah. Masih ada suka ada gempa susulan kan Bu, soalnya yang kayak tadi pagi Iya, katanya iya, ada ya Bu. Ada besar sekali. berapa? 3,4 katanya sih. Iya. Ibu pas lagi itu lagi sama warga-warga lainnya ya, Iya, lagi di posko yang tadi itu ya. Iya. Kepikiran pasti ya Bu. Cerita pilu lainnya diceritakan salah satu warga yang tiba-tiba menghampiri saya dan bercerita kesedihan yang dialaminya. Hidup sendiri setelah 1 tahun silam sang suami menghadap sang ilahi. Namun bencana ini mengharuskan ibu ini untuk menjadi lebih kuat dan bisa bertahan sendiri. Walaupun tidak bisa memberikan banyak bantuan, namun mungkin sekedar tawa bersama bisa menjadi obat pelipur lara. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Tepuk tangan dulu. Tim kami melanjutkan perjalanan ke titik berikutnya, yaitu di salah satu posko utama pengungsian korban gempa di Cianjur. Kami bertemu dengan korban selamat yang ada di area tanah longsor yang saya datangi di pagi hari. Dari sekian banyak tenda, Assalamualaikum. saya memilih masuk ke sini. Saya sedang tertidur karena saya kurang enak badan ya, habis makan obat. Nah tiba-tiba
tanpa aba-aba itu persekian detik langsung ada gempa gede ya, langsung saya tertimbun batu bata ya, dan juga besi, ini kepala ya berdarah ya, kepala berdarah. Saya sempat ini juga ya, pingsan sebentar ya, alhamdulillah atas kuasa Allah saya sadar kembali. Pas dipanggil kedengeran ya, saya nyaut ya, ternyata saya masih hidup, alhamdulillah ya, atas kuasa Allah, atas kekuatan Allah. Nah setelah itu saya dengar nih anak-anak juga istri teriak-teriak, oh si ayah kekubur ya, alhamdulillah. Mereka nih, istri saya juga, anak-anak juga, adik saya menolong saya hingga saya bisa selamat, alhamdulillah gitu. Saya tuh telepon ayah sama adik sama mama sama kakak, gak ada yang angkat. Pas telepon langsung ayah, telepon. iya. Pas ayah telepon lagi, aku angkat, terus dengar ayahku tertimbun, saya langsung pulang aja kak. Langsung pulang ke rumah. Naik apa itu posisinya dari Ya, sekolah ke rumah? Lari aja sih. Langsung lari. Emang posisinya sebenarnya nggak jauh dari rumah? Jauh. Oh jauh. Langsung lari. Lari aja. Langsung lari. Terus posisinya berarti keadaan pas kamu lari orang-orang juga udah lagi pada panik dong ya? Iya. Pokoknya langsung ingat ke rumah gitu ya. Terus langsung ke bapak, langsung samperin bapak sama keluarga yang lainnya. Nah, pas di Jalan Cinta itu kan longsor, bisa terus nerobos aja kak. Padahal di bawah itu masih ada longsoran gitu kan. Terus nerobos aja kak. Lari itu berarti posisinya kamu? Iya. Udah terjadi di warung, mau lari nolongin istrinya, udah rata kayak tanah. Kalau ini lagi sekolah agama di Kuta, umpet di bawah meja. Masya Allah. Orang-orang mah ketimban, ketusuk, ini mah di bawah meja. Udah nggak ada getaran, ini baru keluar ada yang nolong di luar. Kamu tahu dari mana kalau gempa itu harus di bawah meja? Ada yang ngasih tahu? Ada yang ngasih tahu kalau gempa itu ya harusnya di bawah meja perlindungannya gitu ya? Iya. Siapa yang ngasih tahu? Guru. Bu guru. Masya Allah. Mendengar banyak cerita dari korban yang keluarganya meninggal maupun selamat, ada satu kata yang bisa menggambarkan semuanya, yaitu ikhlas. Saat semua tak tersisa, kata ikhlas yang jadi juara. Semoga bisa bangkit kembali, lekas pulih Cianjur.